Nah, penyakit HPV itu menyebabkan salah satunya itu kutil kelamin namanya. Diberikan pada anak yang orang-orang yang belum melakukan aktivitas seksual. Nah, papiloma ini kalau muncul dalam bentuk kutil itu jika berhubungan seksual dengan pasangannya itu bisa beresiko untuk terjadi luka. Luka yang lebih lebar. Luka yang lebih lebar sehingga apa? Kalau ada luka, IMS yang lain yang lebih mudah masuk. Belajar di kedokteran dulu saya bandingkan, ternyata tertinggi itu adalah kanker penis pada orang yang tidak sirkumsisi itu 50%. Karena hepatitis B itu adalah salah satu penyakit yang masuk golongan penyakit menular seksual. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul, masih di acara Bincang Podcast kita dengan teman-teman dari PKBI dan Kik News. Di sini saya masih ditemani oleh Dr. Zainul dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Betul ya, Dok sekali, ya. Nah, betul. Ini sudah pertemuan ketiga ya, betul, ketiga. Dan kita masih membicarakan seputar IMS, Dok. Ini nggak ada habis-habisnya, Dok. Oh iya, infeksi menular seksual ya. Betul. Ya. Karena ini saya baca-baca lagi nih, Dok, ya tentang IMS ini. Ternyata ini ya 1 juta orang di dunia, ini menurut data WHO, Dok. 1 juta orang di dunia menderita penyakit menular seksual setiap harinya. Setiap hari. Artinya penyakit orang yang baru tertular. Betul. Jadi 1 hari tambah 1 juta gitu. Betul. Ya. Dan itu artinya 1 dari setiap 25 orang. Nah, jadi kalau 25 orang ini satunya sudah dipastikan terkena infeksi menular seksual. Ya. Minimal 1. Minimal 1. Padahal 1 orang ini bisa terkena lebih dari 1. Betul. Betul ya, Dok, ya? Betul. Nah, itu data dari WHO. Kemudian ternyata untuk kasus 2022 ketika dibandingkan dengan 2018 itu peningkatannya mencapai 70%, Dok. 70%. Yes, ya, angkanya ya. Dan ternyata 54%-nya itu berjenis kelamin laki-laki. 54%-nya laki-laki. Berarti perempuannya berapa persen? Perempuannya 46%. Berarti lebih sedikit kami, Dok. Ya. Lebih banyak laki-laki. Berarti tidak salah ya kalau kita berbicara tentang IMS untuk laki-laki. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang jenis-jenisnya, kemudian apa yang harus dilakukan, screening, ya kan, Dok ya? Betul. Tapi kan screening saja nggak cukup nih, Dok. Betul, ya. Kan kita pengen nih supaya aman terus, ya kan? Ya. Nah, dapat juga berita yang akhir ini sedang ngetren nih di medsos adalah vaksin HPV. Ya, human papilloma virus itu kan? Ya. Betul. Dan itu katanya Kemenkes akan memberikan vaksin tersebut secara gratis ke anak SD. Ya, kisaran kelas 5 atau 6 SD. Nah, ini saya baca apa sih vaksin HPV? Ternyata salah satunya adalah untuk pencegahan infeksi menular seksual. Ya, betul. Betul nggak, Dok? Betul. Nah, mungkin ini akan kita kupas hari ini, Dok, ya. Terkait vaksin HPV ini. Kenapa dia diberikan? Nah, ini ada pertanyaan. Beberapa yang bertanya bahwa ini diberikannya pada anak-anak, kok orang dewasa nggak dapet sih gratis gitu kan? Walaupun ini masih wacana, Dok, ya. Padahal HPV ini kan dapat membantu penyakit menular seksual, ya kan? Pengurangan itu. Nah, mungkin kita bahas dulu sedikit dari apa sih vaksin HPV itu. Mungkin dokter bisa jelaskan ke kita seperti apa? Ya, yang pertama untuk vaksin HPV, ya namanya juga vaksin HPV, berarti itu vaksin untuk pencegahan infeksi virus HPV, human papilloma virus, kan begitu. Nah ini human papilloma virus ini menyebabkan sakit apa, kan gitu? Ya, memang betul. Benar penularannya. Penularan itu lewat seksual, ya, salah satu penyakit menular seksual, ya, HPV. Nah, kalau
ini bahkan saya pernah baca CDC Amerika itu ya, itu mengatakan bahwa orang yang sudah melakukan seksual aktif itu berisiko tinggi terinfeksi HPV. Seperti itu. Nah, penyakit HPV itu menyebabkan salah satunya itu kutil kelamin namanya. Papiloma ya, kutil kelamin ya, kutil kelamin baik laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perempuan ada salah satu resikonya HPV, itu infeksi HPV menyebabkan kanker serviks. Jadi di situ. Untuk perempuan ya, Dok? Untuk perempuan, ya. Kalau laki-laki kan tidak ada karena nggak ada serviks kan laki-laki. Ya, jadi hanya kutil kelamin seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk vaksin HPV yang saya singgung dulu untuk Kemenkes itu saya belum menerima informasi yang pasti kapan akan implementasi dari vaksinasi HPV, ya, gitu. Itu yang pertama. Mungkin masih dalam tahap pembicaraan dan sebagainya. Karena namanya juga kalau di Kemenkes, kalau sudah membuat kebijakan bahwa ini adalah vaksin program, artinya semua harus ikut wajib, itu berarti itu digratiskan. Harus gratis karena vaksin program nasional itu harus gratis. Tentunya harus ada perhitungan di dalam public health itu cost and benefit. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian keuntungan jangka panjang itu berapa cost and benefit secara public health. Tentunya kita sudah bisa meyakini bahwa pencegahan itu jauh lebih menguntungkan daripada pengobatan, ya. Nah, untuk itu memang di jangka panjang mungkin akan ada implementasi vaksin HPV. Saya pernah melihat tapi masih wacana, dan saya berharap segera bisa diimplementasi modalnya. Tapi memang untuk implementasi itu pada anak-anak. Nah, ini yang menarik. Kenapa anak-anak? Padahal kan mereka, ya tadi kan dokter bilang sendiri ya, yang aktif secara seksual gitu kan. Tapi kan anak-anak kan belum dong. Ya, betul. Jadi salah satu dari tujuan imunisasi HPV itu justru untuk mencegah kanker serviksnya. Untuk mencegah kanker serviks. Jadi, syarat pemberian vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks adalah pada orang yang belum melakukan aktivitas seksual. Jadi diberikan pada saat, ya seperti itu. Kalau kita bicara tentang pencegahan, itu diberikan karena kita tidak tahu apakah orang yang sudah melakukan tadi, CDC mengatakan resiko tinggi, bahkan ada yang mengatakan semua yang sudah beraktivitas seksual di CDC itu terinfeksi HPV. Jadi kalau sudah berhubungan seksual, kemungkinan besar sudah terinfeksi. Cuma virus, namanya virus kan HPV strainnya macam-macam. Ada yang berimplikasi pada kutil itu ya. Jadi yang kutil itu strain kalau nggak salah strain 11 atau 16, saya lupa, ada 2 strain. Banyak strain ya. Tapi ada juga yang strain yang lain itu tidak menimbulkan gejala, tetapi beresiko terhadap serviks, kanker serviks. Resikonya yang seperti itu. Sehingga aplikasi dari vaksin HPV itu akan lebih memberikan dampak yang baik, itu diberikan pada anak yang orang-orang yang belum melakukan aktivitas seksual. Jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi kalau di anak-anak. Betul, gitu ya? Lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi jangka panjang, sehingga anak-anak ini akan terproteksi, terprevent dari CA cervix di masa akan datangnya, seperti itu. Itu wacana dari Kemenkes. Saya pernah mendengar seperti itu. Ya, kita menunggu nanti kebijakan. Mudah-mudahan terrealisasi, Dok ya. Mudah-mudahan kita mendukung semua seperti itu. Betul. Kita mendukung semua. Nah, hasil browsingan saya juga nih, Dok ya, bahwa ternyata HPV ini juga bisa untuk pria. Iya. Nah, dianjurkan nggak nih kira-kira? Ya, jadi vaksin ya, nama vaksin juga untuk pria, untuk wanita memberikan benefit yang sama. Ya, jadi proteksi ya. Proteksi
terhadap infeksi HPV. Ya, jadi kalau diberikan pada wanita itu bisa mencegah penularan infeksi HPV pada wanita, diberikan pria juga bisa mencegah penularan HPV pada pria. Sama ya. Cuma kalau pada wanita, karena HPV itu ingat tadi salah satu resiko HPV adalah menjadi CA cervix, kanker cervix. Ya, betul. Sehingga ada double protection di sana pada wanita. Tapi kalau pada pria, jika ingin vaksinasi HPV, tentu tidak ada larangan, tidak ada kontraindikasi. Nah, kira-kira apa aja nih dok jenis penyakit yang muncul dari virus HPV ini? Selain tadi yang dokter bilang kutil gitu dok ya, terutama hanya kanker. kutil itu. Kutilnya. Begini, HPV ya seperti kutil kelamin, kutil pada kelamin ya, Condyloma acuminata itu seperti itu ya. Nah, penyakit Condyloma acuminata itu sebenarnya gejalanya ringan. Jadi kalau bisa kecil ya, kalau masih kecil itu ringan ya. Hanya kutil, tapi ya nyeri, bisa gatal, bisa nyeri. Kalau besar baru bermasalah. Persoalannya bukan di infeksi itu. Kembali kemarin bahwa infeksi menular seksual itu bisa meningkat berkali lipat jika ada luka. Papiloma ini kalau muncul sebenarnya bentuk kutil itu jika berhubungan seksual dengan pasangannya itu bisa beresiko untuk terjadi luka yang lebih lebar. Luka yang lebih lebar sehingga apa? Kalau ada luka, IMS yang lain yang lebih mudah masuk. Penyakit-penyakit yang lain. Sudah disebutkan tadi bahwa IMS terjadi pada satu orang tidak hanya satu, tapi bisa dua, bisa lebih dari satu. Contohnya seperti itu, ada pembukanya. Ya, contohnya salah satu HPV ini, kalau bisa terjadi kutil, maka bisa terjadi perlukaan, sehingga kalau berhubungan seksual yang tidak sehat bisa terjadi penularan infeksi menular seksual yang lebih berkali lipat daripada tidak ada HPV. Seperti itu. Serem juga dok ya. Iya, ya begitu, seperti itu. Jadi tapi kita tidak perlu khawatir ya. Kembali ke kita harus berperilaku seksual yang sehat. Yang ABCD itu dok ya? ABCD. Jadi kalau berperilaku seksual sehat, insya Allah tidak ada penyakit menular seksual. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ke perempuan, dia untuk mencegah kanker serviks. Ya sebenarnya yang paling mengerikan itu kan kanker dok ya. Iya. Nah, jadi kalau ke laki-laki sempat juga sih dibaca bahwa itu bisa menyebabkan kanker penis. Kanker penis. Nah. Ya. Apakah ada cara lain? Ya. Jadi salah satunya yang ditakutkan adalah kanker penis. Tapi secara rekomendasi untuk menghindari kanker penis itu sirkumsisi. Sirkumsisi. Jadi baik itu secara modern pun ya, kedokteran modern pun itu dianjurkan untuk sirkumsisi untuk mencegah kanker pada kanker penis. Karena kanker penis saya pernah baca ya, enggak tahu itu sekarang nggak tahu datanya. Itu kanker penis 50% itu terjadi pada orang yang tidak sirkumsisi. Tinggi sekali. Saya pernah membandingkan angka resiko kanker ya. Pada merokok berapa, pada ini berapa nih. Tertinggi itu pada yang sirkumsisi itu. Jadi orang yang tidak sirkumsisi itu 50%. Nggak tahu angka sekarang, saya waktu belajar di kedokteran dulu saya bandingkan, ternyata tertinggi itu adalah kanker penis pada orang yang tidak sirkumsisi itu 50%. Berarti kesempatan untuk dapat kanker. Iya, berarti kan setengah. Iya, setengah. 2:1. Iya, 2:1 ya. Jadi 50% orang yang tidak sirkumsisi. Nah, dengan sirkumsisi itu resiko itu menurun drastis seperti itu. Ya. Berarti sirkumsisi itu penting ya untuk laki-laki karena sekaligus juga menjaga kebersihan. Betul, ya, seperti itu. Nah, kalau biasanya kita bertanya siapa saja sih yang boleh vaksin HPV, tadi sudah jelas ya, anak-anak pun dianjurkan untuk itu. Tapi yang tidak boleh vaksin HPV? Pertanyaannya bagus, ya. Yang tidak boleh vaksin HPV adalah orang yang
alergi terhadap komponen di dalam virus di dalam vaksinnya. Simpel Apa saja. Apa itu komponen? Ya kan macam-macam ya di dalam ya, tiap orang kan beda-beda. Di situ mungkin ada Apakah ada bahan yang punya pengawetnya, nah, jadi tidak spesifik. Tapi tidak yang misalnya punya penyakit Ah, tertentu. itu tidak. Kayak kemarin kan vaksin COVID kan ada yang dengan penyakit ini Ya, tidak boleh penyakit komorbid suntik. kalau tensinya di atas Betul. 200 gitu ya. Kalau HPV itu tidak ada kontraindikasi. Jadi kontraindikasinya itu pada orang yang alergi terhadap komponen di dalam vaksinnya. Berarti nggak ada efek samping Nggak yang ada. dirasakan dok Betul, ya? betul. Tidak panas, Betul. tidak gatal-gatal, Betul. gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah boleh saya kalau vaksin HPV? Boleh, silahkan, tidak ada larangan. Oh, saya sudah ada pasangan gitu ya, suami istri boleh, tidak ada larangan ya. Silahkan kalau menginginkan untuk vaksin, silahkan. Yes. Tapi kalau kembali ke efikasi, kami lebih efikasi itu lebih besar pada orang yang belum pernah melakukan aktivitas seksual aktif. Betul. Nah, seperti itu. Jadi siapapun boleh asal tidak punya alergi terhadap komponen vaksin. Tapi pastinya untuk pencegahan penting juga dok Oh ya. ya, boleh pencegahan terutama untuk kalau laki-laki pencegahan terhadap penularan virus HPV boleh, bisa. Bahkan saya pernah membaca orang yang sudah terinfeksi HPV pun itu kalau divaksin HPV itu kan meningkatkan antibodinya. Itu mempercepat kesembuhan. Walaupun Padahal dia sedang ada virusnya dok. Iya, betul. Nah ini nih menarik ini. Jadi pertanyaanku terkait itu dok ya, apakah pengidap penyakit karena virus HPV bisa sembuh total nggak? Nah, virus itu, kalau ditanya obatnya, virus biasanya nggak ada obatnya ya. Jadi tiap orang beda-beda. Ada orang yang antibodinya ya bagus, itu bisa hilang, bisa sembuh. Tapi tidak bisa katakan ya versi kita nggak tahu. Ya jadi kita harus screening, kembali ke screening ya. HPV DNA. Karena ada banyak yang tidak bergejala. Hilang dengan sembuh total itu kan beda dok Beda. ya konsepnya di sini ya. Kalau hilang kan kalau misalnya orang awam seperti kami ini kan hilang tidak terdeteksi. Maksudnya hilang itu dia sembuh anggapan kita nggak ada ya. gejala. Padahal sebenarnya hilang itu dia tidak terdeteksi. Iya. Itu dok ya. Itu iya. Jadi sembuh itu ya, kita kan definisi sembuh beda-beda ya. Ada sembuh, kita menganggap sembuh itu mungkin masyarakat banyak menganggap sembuh ya karena tidak bergejala. Bisa aktivitas baik, produktif, ya tidak merasakan apa seperti kala sembuh gitu. Tapi Padahal virusnya masih ada di dalam. Berarti itu hanya dinonaktifkan ya, gitu dok ya. Gitu. Tapi dikatakan, saya pernah baca juga bisa hilang dalam 2 tahun dengan antibodi sendiri. Yang bagus. Itu bisa hilang. Dan vaksin ini bisa membantu untuk itu ya dok ya? Salah satunya itu bisa untuk mempercepat kesembuhan. Oke. Nah, terkait vaksinnya sendiri dok, berapa lama sih vaksin ini bertahan dalam tubuh? Maksudnya apakah berapa kali kita harus suntik? Karena kan kalau kayak kemarin dok ya, vaksin ini aku bandingin dengan vaksin COVID yang memang sudah kita pahami semua ya teman-teman, yang sudah kita lalui bahwa setiap kemarin tuh 3 bulan apa 6 bulan dok ya kita booster gitu kan. Nah kalau dengan vaksin HPV ini 3 kali kalau boosternya ya. 3 kali. Ke 0, bulan ketiga, bulan ke-6. Dan itu sudah cukup sekali dalam 3 kali dalam seumur hidup kita gitu ya? Iya, betul. Berarti nggak banyak-banyak booster banyak-banyak. terus. Iya, betul. Seumur hidup sudah seperti itu. Nah, kapan nih waktu terbaik vaksin HPV selain tadi anak-anak ya? Yang belum berhubungan seksual. Prinsipnya belum berhubungan seksual aktif. Anak SMA. Malah saya mendengar ini sebenarnya nanti program kita ini lebih dulu itu anak SMA rencananya. Tapi kan kita nggak tahu karena anak SMA, kalau hasil penelitian anak SMA sudah melakukan hubungan seksual aktif, mungkin jadi diturunkan nanti ke anak SD. Prinsipnya adalah belum melakukan hubungan seksual aktif. Itu berarti yang paling ini dok ya? Iya. Nah, oke dok. Terkait ini lagi nih dok. Berarti saya bisa simpulkan di sini bahwa laki-laki tuh bisa melakukan pencegahan dengan vaksin HPV. Boleh, Cuman lebih efektif jika
hepatitis C ya, jika dan sangat- ABCD. Dan ABCD. Apalagi dong itu ABCD itu kan yang kemarin itu mungkin bisa diingatkan lagi ini ya. kira-kira pemirsa. ABCD. Abstinensia, B-nya be faithful, C-nya menggunakan kondom, D no drug. Yang A tadi kan tidak berhubungan Hubungan seksual sebelum menikah. Sebelum menikah ya dicatat sebelum Abstinensi menikah. tidak berhubungan seksual sebelum menikah, be faithful jika sudah pasangan setia pada pasangannya. Yang C menggunakan kondom, yang D no drug, tidak menggunakan obat-obatan narkotika, narkoba, suntik. Gitu. Yang enggak suntik pun ya jangan juga sama gitu. Ya, jadi itu ya selain kita screening juga kita bisa pencegahan dengan vaksin HPV. Tuh. Kalau mau, tapi kalau misalnya perempuan kan kita tidak bisa sunat dok ya. Ya. Jadi kalau perempuan memang Dianjurkan sekali. sangat dianjurkan untuk mengakses. Ya, sangat dianjurkan. Kalau kami sih sangat menganjurkan. Ya. Memang kalau pemerintah ini kan masih menunggu kebijakan harus menghitung cost and benefit ya. Cost and benefit itu tetapi kami menganjurkan untuk ini semua vaksin HPV memang. Ya, dengan biaya sendiri karena belum program nasional. Nah itu dia kan sempat juga browsing. Wah ternyata lumayan ya dok iya, ya. lumayan. Harganya lumayan gitu, tapi alhamdulillah di klinik kita ada dan terjangkau kok. Tidak semahal yang di luaran sana gitu kan. Dan pastinya juga rahasia terjamin. Rahasia terjamin. Belum nanti kalau kita bandingkan ya, HPV kan mencegah kanker serviks. Ya. Berapa biaya kanker serviks? Betul. Dan yang mengerikan lagi dok ya, maksudnya dia butuh beberapa tahun untuk kita tahu bahwa kita kena kanker serviks. Screening kemarin harus screening dulu dan sebagainya. Karena ada beberapa teman yang teman saya pribadi gitu dok ya, tidak tahu apa-apa gitu kan, maksudnya tidak merasakan gejala apa-apa, tiba-tiba vonis sudah stadium 3. Gitu kan, kita kan sudah yang kok bisa sih gitu. Karena kanker serviks itu tidak bergejala, tidak ada nyeri bukan gejala. Kalau muncul gejala berarti sudah terlambat. Vaksin HPV salah satunya. Nah nanti juga screening. Gitu. Jadi walaupun dia sudah ada katakan bibit kankernya misalnya dok ya, kita sudah tahu, oh ternyata aku kena kanker serviks misalnya dok. Itu aku bisa suntik HPV, bisa membantu untuk menghilangkan kankernya tidak bisa. Udah nggak bisa ya dok ya? Sudah terlambat ya dok? Ya, tapi kalau mau vaksin ya boleh. Tapi kan tidak ada, apakah ada gunanya? Nggak ada efeknya sama sekali dok? Untuk kankernya tidak ada. Kan namanya pencegahan, bukan pengobatan. Itu juga sih. Iya. Itu jadi kita pencegahan lebih efektif, lebih murah. Suntik sebelum terdeteksi, sebelum ada kankernya. Jadi kalau dikatakan mahal, itu kan ya relatif. Kalau kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau dibandingkan dengan resikonya, itu jauh-jauh sekali. Jadi kami sarankan memang untuk vaksin HPV. Seperti itu, iya. Nah sebelum kita akhiri perbincangan kita nih hari ini, ada saran nggak khususnya untuk pria nih ya, bagaimana cara menghindari penyakit infeksi menular seksual? Nah dari dokter langsung. Selain ABCD kita sudah hafal ya teman-teman. ABCD ya. Jadi kalau HPV memang salah satunya itu bisa vaksin HPV. Kalau untuk pencegahan penularan virus HPV, ya bisa menggunakan vaksin HPV. Ya, tapi ingat bahwa infeksi menular seksual bukan hanya HPV. Ada lagi yang lain dok ya? Nah, tapi vaksinnya kan tidak ada yang lain. Yang kemarin kita bahas, gonoro, penyakit yang utama, penyakit IMS utama pada laki-laki, gonoro dan sifilis, dua-duanya tidak ada vaksinnya. Tidak ada, kembali ke ABCD. Tetapi kalau HPV, ya kalau memang ini kan bisa menghindari HPV, bisa mengurangi resiko untuk perlukaan. Ya, nah ingat, aku baru ingat nih, aku nambah sedikit. Vaksin hepatitis B katanya juga bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Betul itu?
Ya, bisa mencegah infeksi menular seksual hepatitis B, benar. Benar ya? Karena hepatitis B itu adalah salah satu penyakit yang masuk golongan penyakit menular seksual. Semua penyakit yang bisa, bukan yang hanya ditularkan, yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual itu termasuk penyakit menular seksual. Hepatitis B juga salah satunya, gitu loh. Dan itu angkanya mungkin lebih besar ya dibandingkan. Nah, tetapi penularan hepatitis B itu yang utama, itu bukan melalui hubungan seksual. Yang utama dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak. Itu kalau ibunya hepatitis B, 90% anaknya tertular hepatitis B. Kasihan dong dok, belum ngapa-ngapain sudah kena. Dan nanti usia sekitar 20 tahun akan terjadi kanker hati. Jadi usia 20 tahun 20 tahun sampai 30 tahun itu mulai muncul kanker hati. Berarti kanker itu memang butuh waktu lama dok. Butuh waktu lama. Yang hepatitis B. Jadi hepatitis B itu virusnya itu merusak hati. Itu waktunya lama, sekitar 20 tahun. Tapi ada juga yang cepat. Ya ada, 15 tahun ada juga gitu loh. Jadi antara 20 sampai 30. Itu dari ibu ke anak 90%. Kalau dari dewasa seperti ini bisa menular, tapi cuma 5%. Bayangkan, atau 10%. Penularannya lewat apa? Lewat jarum suntik. Ya toh, yang utama adalah jarum suntik. Ini kalau cukur, makanya kalau di barbershop cukur itu jangan pakai silet. Ya, seperti itu ya. Atau tato. Ya, tato. Nah, itu. Terus ini narkoba suntik. Hepatitis B dan C malah, ya. Juga salah satunya hubungan seksual karena ada perlukaan itu ya, tapi itu cuma 10%. Yang utama dari ibu ke anak. Oleh karena itu vaksinasi hepatitis B itu terutama pada anak-anak bukan melindungi dari ibunya yang positif, bukan. Tetapi kalau dia memiliki anak, anaknya tidak akan kena. Jadi paham. Jadi jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau misalnya, apakah gini nih konsepnya? Misalnya saya kena hepatitis B nih, saya tidak mau anak saya tertular, jadi saya vaksin, tapi saya memang tidak bisa terlindungi karena saya sudah ada ya. Kalau itu tidak bisa. Kalau sudah terinfeksi hepatitis B, itu divaksin tidak bisa. Nah, anaknya bagaimana? Sekarang ada program screening. Makanya ibu-ibu hamil, screening hepatitis B. Screening hepatitis B. Kalau di dalam dirinya ada hepatitis B, segera lapor ke puskesmas. Nanti melahirkan itu diberikan obat anaknya. Iya, dan harus diberikan suntikan imunoglobulin B namanya. Itu harus diberikan kurang dari 6 jam. Wah, dari melahirkan itu? Iya. Jadi diberikan imunoglobulin B sama vaksin hepatitis B. Kalau vaksin hepatitis B semua anak diberikan. Semua anak lahir kurang dari 24 jam diberikan. Dia harus dapat. Tetapi kalau imunoglobulin B itu sebenarnya secara nasional 24 jam. Tapi kalau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu 12 jam. Yang bagus 6 jam. Sedini mungkin, begitu lahir 1 jam diberikan. Semakin dini semakin. Jadi anaknya nanti bebas. Ya, bebas dari hepatitis B. Jadi anaknya yang bebas. Dan itu imunoglobulin B itu mahal. Tapi itu program pemerintah? Program pemerintah gratis, di atas 1 juta harganya. Saya bocorin. Di atas 1 juta. Dan itu kalau Anda lapor ke puskesmas, ibunya hepatitis B, melahirkan di fasilitas pemerintah, itu gratis. Wah, gratis. Berarti sayang banget deh kalau dilewatin. Betul. Ya, Nah, anaknya vaksin hepatitis B itu program nasional. Nah, itu sebenarnya nggak di screening. Itu semua anak, ya balita itu wajib mengikuti vaksinasi program. Salah satunya hepatitis B. Tapi kalau misalnya kita yang nggak punya hepatitis B nih misalnya kan, tapi kita mau tetap aman, kita kan nggak tahu ya. Betul. Pasangan kita. Iya, gitu kan? dianjurkan. Dianjurkan ya. Tetap dianjurkan. Tetapi kalau dewasa harus dipastikan bahwa kita belum pernah terinfeksi hepatitis B. Screening dulu. Screening. Kalau sudah ada hepatitis B,
ya kita hidup yang sehat saja karena nggak bisa. Tapi kalau sudah pernah terinfeksi hepatitis B, dia dilihat lagi antibodinya. Kalau memiliki antibodi, nggak perlu vaksin, antibodi alam. Ingat bahwa dari hanya 10% orang yang terinfeksi hepatitis B itu sakit. Sisanya apa? Sembuh. Antibodinya bagus ya dok ya. Oke. Tapi kami anjurkan vaksin. Vaksin ya? Vaksin. Baik itu untuk perempuan dan betul laki-laki. Pria maupun wanita. Kalau hepatitis B itu kami anjurkan untuk vaksin hepatitis B sama. Betul. Nah, syukurnya buat teman-teman yang butuh vaksin hepatitis B di klinik kami Mitra Keluarga ada menyediakan vaksin tersebut ya. Jadi tidak hanya vaksin HPV tapi juga ada vaksin hepatitis B. Ya. Nah, jadi kayaknya sudah 3 pertemuan kita membahas yang untuk pria ini dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pasti bermanfaat untuk tapi tolong teman-teman ini mungkin kalau ada yang ingin dibahas komen-komen di bawah apa gitu ya. Ya betul, buat yang masih penasaran atau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa kok di komen nanti di YouTube-nya langsung juga bisa atau kunjungi Instagram kami deh di IG klinik.mitrakeluarga ya kan. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Kita bisa bahas lebih dalam dan nanti kalau misalnya tidak bisa mengundang dokter lagi karena dokter sibuk gitu, saya bisa bantu forwardkan pesannya. Ya, bisa. Nanti kita jawab lewat ini tulisan. Nah, buat teman-teman semua memang tidak ada habisnya kalau kita berbicara tentang infeksi menular seksual ini ya, karena banyak sekali jenisnya. Tapi jangan takut, selalu ada cara baik itu untuk pencegahan maupun pengobatan ya dok ya. Nah buat yang khawatir, kita harus kemana? Jangan khawatir, ada kami kok. Kami tetap sedia 24 jam kalau perlu dok, membantu teman-teman yang punya pertanyaan atau yang mau konsultasi bisa langsung ke kami ya. Silakan. Ingat, teman-teman tidak sendiri, ada kita di sini. Mari kita perangi bersama infeksi menular seksual ini ya. Betul. Terima kasih banyak sama-sama. Sudah bersama kami, sehat selalu ya. Amin, sehat juga ya. Jangan bosan loh dok ya. Enggak, bagaimana kan sesuatu yang menarik kita membahas IMS ini. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin podcast untuk IMS khusus untuk pria. Nah, tunggu kami di podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa.